Jonggo dan Jimin nampak sedang bergoyang di tengah lantai dansa dengan gembiranya dengan gadis masing-masing. Entah mereka mendapatkan gadis-gadis itu dari mana. Kemudian kedua suami itu, Jin dan Crystal, terlihat sedang berbahagia sambil mengobrol pada beberapa teman mereka. Terlihat Jin merangkul pinggang gadisnya dengan posesif, menandakan sebuah kepemilikan di sana jika Crystal adalah miliknya. Jimin yang masih sibuk menikmati irama musik sambil bergoyang menurut kehendaknya, tiba-tiba saja terkejut saat matanya menangkap sosok seorang gadis yang memasuki klub ini. Jimin langsung menarik Jungkook yang sedang asyik menari untuk memastikan apa yang Jimin lihat. Kau mengundangnya? Tanya Jungkook menatap Jimin. Ya, Jimin sudah dipercayakan oleh Crystal untuk mengundang sebagian tamu yang lain. Kau gila, aku belum mau mati muda, kata Jimin memukul kepala Jungkook, membuat pria bertubuh pendek dari Jimin itu mengelus kepalanya dengan sedikit meringis. Lalu bagaimana bisa dia berada di sini? Aku yakin jika dia melihatnya, dia akan menjadi puas. Jelas Jungkook lagi tanpa membayangkan apa yang terjadi. Oh ayolah, semua tahu jika kedua perempuan itu bertemu apa yang akan terjadi. Tepatnya siapa yang akan mengamuk jika melihat gadis bernama Jaehyun itu. Jimin menarik kerah baju Jungkook lagi untuk melihat gadis yang kedua. Mata Jungkook membulat sempurna dikala melihat gadis dengan celana jeans hitam dan kemeja v-neck putihnya berada di dalam ruangan klub itu. Hal ini gila, aku tahu ini oleh siapa, kata Jungkook setelah berhasil memikirkan siapa dalang di balik hal ini. Apakah puas, Nona? Kata Jimin hendak mencubit pipi Crystal, namun Jin melarangnya, membuat sang pria yang memiliki tinggi kelebat batas itu menangis kesal pada keduanya. Crystal, apakah cukup bagimu melihat kalian mencamak rambut Jiyoung saat sekolah dulu? Jelas Jungkook dengan tampang kesalnya pada Crystal. Lantas Crystal terkekeh sambil meraih manja dengan Aku tahu kau tidak menyukai keduanya, namun kau tidak bisa melakukan hal ini, kata Jimin menegaskan pada saudara tiri Taehyung itu. Namun Crystal hanya mengindikan bahunya acuh pada ucapan Jimin, lalu melepaskan rangkulannya pada kedua pria itu dan kembali merangkul lengan Jungkook dan menyadarkan kepalanya pada sang kekasih. Oh sungguh ya, Crystal bukan kekasih Jin dan bukan saudara tiri Taehyung. Jimin dengan senang hati akan mencetak kepala gadis keras kepala ini tanpa
Taeyong berjalan di depan Yen, dan gadis itu Yen hanya menatap ruangan klub itu dengan wajah pucatnya. Sesuatu pernah terjadi kepadanya di klub seperti ini, dan ini sangat familiar untuknya. Namun entah apa itu, Yen tidak tahu. Taeyong kini tengah tersenyum bahagia saat melihat seorang gadis yang duduk di kursi bar sambil meneguk minumannya. Oh, itu Chiyonnya yang dia rindukan setengah mati. Namun sorot mata itu berikutnya berubah gelap dan marah saat melihat seorang gadis seksi yang duduk di sebuah sofa dengan memangku kakinya, membuat paha mulus dan seksinya itu terekspos dengan bebas. Pada Kim itu menatap geram gadis tersebut, namun tidak menyadari jika Yen sedari tadi tidak pusing berada di ruangan itu. Bahkan perutnya terasa mual dan dia ingin muntah. Rasanya tidak cocok dengan tempat seperti ini. Bahkan sejujurnya dia ingin pulang saja dan tidur di kamar. Sepertinya itu akan jauh lebih baik ketimbang berada di tempat seperti ini. Taeyong gadis sini yang mengundangnya, kata Jimin menjelaskan dengan cepat sambil menunjuk Kristal, dan Taeyong segera menatap Kristal dengan melotot kesal, sangat kesal. Cinta, bisakah kamu beritahu saudara tiriku yang bodoh ini? Tanya Taeyong sarkas sambil mengalihkan pandangannya pada Jongkok, dan semua terjadi lagi. Mereka beradu mulut. Apa mereka tidak bosan beradu mulut seperti anak kecil? Aku tak memperingatinya, bahkan aku menyita ponselnya dan juga undangan untuk soalnya sudah aku buang. Namun saudaramu yang cantik itu terlalu banyak akal, kata Cinta teriak sambil mengacak rambut Kristal dan beriris mengecup puncak kepalanya dengan sayang. Kristal tersenyum dan menunduk jauh. Mereka terlihat bahagia di pemandangan gadis cantik yang dari tadi hanya diam di belakang Taeyong sambil menatap koran kecil di saudara itu dengan sebuah senyuman tipis, dan juga dia sedang menahan rasa pusing di kepalanya. Sebenarnya empat Taeyong kesal dipenuhi amarah. Jadi kau memiliki nama, tanya Jimin ikut serentak gadis itu sambil menunjukkan wajah sahabatnya untuknya. Kalian bisa memanggilku Yen. Yen tersenyum simpel. Astaga, senyumannya sial, aku bisa gila melihatmu. Ayo kami akan minum santai saja pada kami. Cuma kemudian menarik Yen pergi dari sana bersama Jimin, Jungkook, dan Kristal. Eren hanya ikut tidak berniat menolak. Bahkan jika tidak mengingat Kristal kekasih sahabatnya, Jen, mungkin Kristal akan berakhir menjadi salah satu dari sejumlah deretan mantan pria itu. Jungkook sangat ahli dalam merayu seorang gadis dan membuat gadis itu berakhir terpikat pada karisma seorang Jungkook. Dan apakah kali ini Yen menjadi targetnya? Jungkook sangat pemilih dalam mencari wanita, meski dia hanya menggombal pada Yen, tapi setidaknya menurut Jungkook Yen terlalu lugu dan polos untuk menjadi tipe wanita idamannya.
Taeyong berjalan pelan di belakang Jiyeon, kemudian mengeluarkan tangannya dan menutup kedua mata gadis itu. Jiyeon tersenyum mengetahui siapa pemilik tangan itu, dan tidak lain adalah seorang yang begitu dekat dengannya. Bahkan dari aroma parfum pria itu saja, Jiyeon sudah mengetahui. Aku tahu ini dirimu, kata Jiyeon tertawa pelan. Bahkan mendengar gelitik tawa gadis itu saja membuat mood Taeyong membaik secara tiba-tiba. Lihat, gadis itu adalah segalanya untuk Taeyong. Taeyong tertawa pelan, kemudian mengejutkan kening Jiyeon. Sifat kilat warna merah di wajah Jiyeon pun mereka karena kecupan kilat Taeyong di keningnya. Hal itu sungguh membuat Taeyong bertambah jatuh cinta pada gadis ini. Dia akan kembali rapuh jika kehilangan Jiyeon. Taeyong, kita harus bicara, kata Jiyeon kemudian menatap Taeyong serius. Tiba-tiba, tentu kau mau ke tempat yang lebih sepi, tanya Taeyong, dan Jiyeon mengangguk. Tentu saja, menantu Jiyeon sempat menolak jaket Taeyong di cuaca dingin seperti ini. Taeyong tidak gila, kan hanya memakai kaos tipis. Gak bisa, kata Jiyeon berusaha melepaskan jaket Taeyong, namun sang putra tak mengizinkannya. Kau lebih penting, Jiyeon, kata Taeyong menyela lalu memeluknya. Jiyeon tersenyum hangat mendapat tekapan Taeyong pada tubuhnya. Jiyeon membalas pelukan itu membuat hati Taeyong menghangat. Sungguh rasanya hal ini adalah hal terbaik dalam hidupnya. Bisa memeluk Jiyeon dan menikmati waktu berdua dan gadisnya adalah hal terindah untuk Taeyong. Kau tahu, saat malam di mana kau menolakku, kepalaku seakan mau meledak karena terus memikirkan gadisku ini, ucap Taeyong membuat semburat merah di wajah Jiyeon merona sempurna kembali. Jiyeon tersenyum manis. Kini mereka semua pasang kekasih meski belum resmi secara resmi, namun perlakuan manis Taeyong dan ucapan Taeyong tentang gadisnya yang terlihat sebagai bentuk tanda pemilikan membuat mereka tidak lagi menutupi perasaan masing-masing. Ya, pasangan ini sedang dimabuk asmara. Pasangan Aku mencintai seorang bukan sebuah alasan, tanya Taeyong membuat Jiyeon tersenyum masam. Di dalam dekapan Taeyong, dia menutup erat matanya membuat sebuah liquid bening menuruni wajahnya tanpa seizinnya. Air mata itu adalah bentuk nyata dari perasaannya saat ini. Apa kalian tahu bagaimana perasaan seorang Jiyeon saat ini? Kini Taeyong bisa mendengar suara isakan kecil dari seorang yang sedang dia dekap dengan erat. Taeyong melepaskan pelukan itu dan menatap wajah Jiyeon yang sedang bersedih. Taeyong mengusap air mata Jiyeon dengan lembut. Demi apapun juga hatinya sangat sakit melihat air mata Jiyeon yang turun dari mata itu. Ada apa, Jiyeon, tanya Taeyong sembari menapkan tangannya pada pipi Jiyeon. Taeyong, kumohon jangan mencintaiku, kata Jiyeon menggeleng pelan membuat Taeyong bingung mendengar.
Jangan mencintainya apa maksudnya? Bisakah gadis itu lebih menjelaskan secara detail maksud ucapannya barusan? Apa maksudmu? Tanya Taeyong kembali untuk mendengarkan penjelasan lebih jauh dari Jiyeon sendiri. Gadis itu semakin menangis tersendu-sendu dan Taeyong sangat bingung dengan hal ini. Ada apa dengan Jiyeonnya? Apa yang terjadi? Katakan Jiyeon, apa kau memiliki masalah? Ujar Taeyong memegang bahu Jiyeon dengan sedikit marah. Masihnya kuat, aku akan menikah. Suara kacau yang bercampur dengan suara tangisan namun masih bisa terdengar jelas oleh Taeyong itu membuat tubuh Brading itu membeku.